posyandu, ini saya ingatkan lagi ya, tolong yang pus dan pus itu difotokopi kasihkan saya masing-masing posyandu. Iya. Ya. Tuh. Nah, untuk sebenarnya Kota Praja ini angin segar ya. Saudara kita sendiri yang jadi kades ya. Alhamdulillah. Jadi kalau ya tolong apapun yang terjadi ya kalau diperbaiki, mungkin mudah-mudahan di zamannya Bapak itu nanti bisa lebih baik lagi dan jangan gontok-gontokan ya. Duit nggak seberapa, kita nih sampai mati di sini ya, hubungan kekeluargaan kita jadi nggak enak. Nah itu juga di kita Agung Jaya juga seperti itu, keluarga kita sendiri juga ya, keluarga dekat puskesmas juga yang jadi kades, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Mungkin yang dulu-dulu kita kurang komunikasi, nanti mungkin komunikasi itu yang penting ya ibu-ibu semua, komunikasi yang penting. Kalau saya sih memang kalau jadwal sore kalau ada kegiatan apa-apa saya nggak bisa datang, karena satunya juga anak saya tuh dia tahu sendiri baru duduk minta pulang ya. Nah kemudian sore juga saya sudah capek, pasien menunggu ya. Kalau cuma sekedar menghadiri penting nggak penting, sebenarnya penting, tapi ya ibu-ibu semua kan sudah ada wakilnya. Jadi PR kita ya, tolong perbaikan di posyandu data-data pus dan wus terutama ya. Jangan lagi pus dan wusnya tuh kader dan sub KB pos KB itu nggak datang di posyandu. Saya mohon nanti ya Bu Umi ya, ketua pos kan ya, ketua pos tolong untuk Agung Kota Praja nih harus dan wajib hadir di posyandu ya, karena kemarin dua pos pembinaan tuh nggak ada yang datang karena itu kebetulan pos KB-nya sama sub yang satunya itu tugasnya di lansia dan bendahari. Jadi saya dan Mbak Sumarni itu datanya di lansia, jadi pas di balita kita nggak hadir kan gitu. Iya, kemudian memang tanggung jawab di posyandu itu tetap aja pus dan wus itu tugas pos dan sub KB. Iya. Walaupun tidak hadir itu dilengkapi, ini nggak sama sekali. Saya kecewa jujur dengan Agung Kota Praja, ditanya pus dan wus saja nggak tahu, bingung mau diapakan. Iya. Maksudnya kepanjangan pus. Iya. Wus batasannya nggak tahu. Salah kita juga sebenarnya. Udah dulu. Kadernya kan dia tanya-tanya sama saya itu. Saya kasih keterangan pus yang KB aktif dan pus yang bukan peserta KB saja, dia itu belum paham. Iya, makanya tetap tanggung jawab sub KB untuk melengkapi data pus dan wus ya. Sana juga karena yang sebanyak itu desa, posyandu hanya Kota Praja yang sangat zonk. Kalau yang lainnya tuh diisi tapi tidak lengkap ya. Yang rapi Pondok Makmur, Sido Makmur yang rapi. Tuh, dengan itu dia memang belajar ke sana. Sinar Jaya malah gontok-gontokan juga. Yang paling ngeyel itu Manjunto. Ibu siapa tuh? Bu Naria. Bu Nuria. Dia udah. Naryati. Saya itu nggak paham tapi. Nuria sama Naryati itu. Koyo ngeyel banget. Bu, aku ngomong kan. Saya itu pas kemarin saya datang posyandu kan saya ngomong udah pus dan us. Ini ngomong. Intinya itu dia marah. Kenapa Ibu marah? Bilang, saya itu pembinaan bukan penilaian. Saya kan cuma bilang diperbaiki, dilengkapi, diisi. Kader ibu nggak ada yang tahu masalah pus dan pus. Saya tanya kemana pus dan sub karena jarang hadir. Saya tanya lagi sama ibu dari mana dapat laporan bina keluarga balita kalau tidak hadir di posyandu? Ibu mau keliling, jadi jangan marah. Saya itu cuma membina. Ini sepanjang jalan kenangan ngomongnya. Jadi saya jengkel juga. Waktu pembinaan Kota Praja katanya justru sama Ani sama Bu nggak dikasih tahu. Memang nggak ada yang kasih tahu, orang puskesmas itu datang gitu. Kalau Tidak dikasih sama kawan-kawannya kader yang lain, Mbak ada pembinaan terus itu nggak ada katanya. kita memang nggak ngasih tahu. Nggak yang kadernya, sama kader. Kalau pembinaan itu kan ada tim-timnya, termasuk saya juga tim kan. Tapi memang kita nggak pernah ngasih tahu kalau mau ada pembinaan. Agung Jaya aja spesial karena saya bidannya.
dikhususkan. Ya, itu. Dikasih tahu. Itu. Tapi Karena saya malu juga kalau saya tapi walaupun sampai- dikasih tahu, Nah. tapi tidak terbaik juga nampaknya. Enggak. Tidak, Tetap memang sudah. enggak. Tapi kan Enggak. Pak, lah waktu Iya, cuma 3 hari loh, Pak. Melengkapi. Ya itu Iya, karena dari tanggal 6 sampai tanggal 9. itu salah siapa? cuma Salah 3 sendiri. hari. Harusnya kan Iya, dari awal. iya. Gitu. Tapi mendingan lah, nggak banyak, Ya. terlalu banyak ini. Tapi Nggak ada di pemberitahuan. laporan kan ada data pus, data Ya, urus, ya itu tinggal kan kita ada. lengkapi. Cuma lengkapi Nah, aja. satu lagi tuh kalau kayak Manjunto kemarin bolak balik dikelangkan agak jauh. Jadi nanti saya kan kalau kita kan udah paham ya, kalau di sini udah paham. Kalau yang lulus kan dilingkari, nanti yang nikah ditambah-tambah. Kalau di sini udah paham semua. Kalau di sana mereka belum. Kayaknya tuh ya sama dengan di Kota Praja nih ada gap kayaknya tuh. Salam. Kamu ya Wahyu itu. Jadi kayak nggak pernah sinkron. Jadi memang di posyandu itu tolong dipegang pus dan usnya dilengkapi ya. Karena apa? Kadang-kadang kita gini Bu. Kalau kita nggak datang juga, bina keluarga Pak Mul jadi tanda tanya juga Pak Mul nih. Dari mana? Berarti 50 ya laporannya. Tuh. Tapi nggak masalah kalau misalnya memang ibu di lansia, tapi tetap aja pus dan pus itu jangan kosong dan blok, malu kita. Ya. Ada pus dan ada kader sub, ada kader itu sebenarnya saya bilang dari dengan di Manjunto Sinarjaya tuh. Kader tuh nggak ada kader KB, kader gizi. Satu judulnya tuh kader kesehatan. Kader kesehatan tuh terdiri dari kader posyandu, posbindu, lansia, gizi, kesling, banyak. Sama dengan kami petugas kesehatan. Satu dokter, medis, paramedis, kesling, ini ya, itu. Tapi judulnya petugas kesehatan. Itu. Jadi nggak ada gontok-gontokan ibaratnya kita tuh sama. Kita tuh satu naungan. Naungan kita satu. Kecuali kalau kita dari luar negeri sama Indonesia beda rasnya. Tuh, jadi kita tuh satu. Jadi posyandu itu milik kita. Di posyandu itulah ada kader lansia, ada kader KB, ada kader posyandu, ada kader posbindu, gizi, keslik, disitulah wadahnya. Ya, karena SK-nya nggak ada diterangkan kan bahwa Bu Janatun kader posyandu, nggak ada kan? Itu kalau sebenarnya petunjuknya di situ. Jadi dan memang di posyandu itu di desa memang masih juknisnya hanya 5 orang yang bisa di SPJ kan, ya hanya 5 orang. Entah kalau misalnya nanti berubah lagi aturan. Jadi mau kita nih mau kader KB mau kader apa tetap aja 5 orang itu lagi pakai namanya, ya. Tapi tetap dibagi rata. Entah kalau Kota Praja sudah dibagi rata. Tuh, misalnya nih 3, ya 5 kali 3 1,5 juta kan. Kader Agung Jaya ada berapa? 15. 1,5 juta dibagi orang 15 itulah dapatnya. Yang nggak datang potong. Ya. Enak aja dia nggak datang tapi dibayar. Senangan ya Bu? Kesenangan, masuk kas, alhamdulillah banyaknya nggak datang. Itu kan? besoknya Ah, nanti tapi nggak usah penger. berangkat lah dapat gaji ya. Iya, jadi nggak usah berangkat. Jadi Ah, semua nggak gitu. berangkat nanti. Jadi hanya 5. Walaupun judulnya tuh kader apa aja, itu tetap 5 itulah. Tengok merangkap kadernya. Karena apa? Karena memang cuma segitulah. Ya, hanya segitu. Jadi mumpung ini sudah di ujung tahun, ya mari kita perbaiki lagi. Ya, saya tunggu kapan ini? Awal bulan nggak taunya awal tahun dapat lagi Pak Mul. Pusdanus Kota Praja sudah? Ya, nanti Pusdanus per pos ya, Mbak sudah? Per pos. nanti ini aja lah Mbak. Bu. Enggak kan di pos kan udah ada Bu. Sudah ada di pos. Tapi ini aja nanti kita rombak aja. Soalnya itu kan kadang ada yang udah menikah terus pindah Pindah, kayak iya. gitu loh. Jadi Iya kita makanya ini aja dikelang dulu. banyak biar nanti itu tahu kan kalau misalnya pus ini wus nanti sudah menikah kan masuk pus tinggal dinaikkan lagi ke atas, yang ini dicoret menikah jadi dikurangi kayak posyandu itulah kan. Kalau yang sudah minopos nanti dikurangi jumlah minopos, misalnya jumlahnya pus misalnya 10, yang minopos 2, jadi bulan ini minopos dikurangi
Ya, jadi 8 gitu juga. Masuk Umur- lagi yang wus yang umur menikah. untuk umur Nah, menopause. Untuk umur menopause berapa batasannya ibu-ibu? Kalau kemarin 50 kan 49. Masih 49 kita kemarin. Entah kalau sekarang 49. Kemarin. Ya kemarin kan ada pembinaan dari Pak Mahyudin seandainya sekarang kan Menstruasi. kebanyakan hormon. Ibu-ibu kebanyakan hormon, kadang umur 50-an, 55 masih subur. Nah, tapi tetap kita mengacu pada aturan 49 kita keluarkan dari pus. pus. Dia masuk menopause. Ya. Siapa yang udah masuk? Ya. Jangan sampai tidak tahu nanti umur berapa menopause, Iya. umur 50. Walaupun masih halangan. Iya, walaupun masih halangan berarti- kita sepakat aja lah, sepakat. Premenopause itu belum berarti dia sudah berhenti halangan. Premenopause itu belum berhenti kesuburan, ya. Baru memasuki masa. Sama dengan tua kan, baru perang, nanti tua, lansia. Jadi Bukan. yang 49 tuh masih masuk pos. Masih 50 keluar, ya. Batasannya 49, 50 keluar kan. Ya, gitu. Pokoknya seperti itu terus. Jadi ibu-ibu banyak orang yang bilang kan, sebenarnya berhenti kesuburannya itu menurut teori 60 tahun. Teori itu, ya. Nah, itu baru masuk pra. Pra itu masih memproduksi sel telur. Jadi masih ada kemungkinan 50 dia hamil kalau sel telurnya masih ada. Dia nanti kan masih akan menstruasi. Nanti akan menghilang mungkin 2 bulan, 3 bulan, kemudian 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, seperti itulah. Jadi jangan salah, saya lo masih subur memang ya. 50 itu belum menopause. Teorinya baru masuk pra. Jadi kalau masuk pra berarti ada kemungkinan kan? Tapi kemungkinannya kecil. Resikonya sangat besar. Tuh. Ya, bibitnya sudah nggak bagus. Jadi kualitasnya juga jelek. Biasanya ini ya. Risiko Kalau tinggi. yang melahirkan di usia kayak gitu biasanya kayaknya nih anaknya agak Iya gimana memang gitu. iya. Ya, lah kalau bibitnya jelek kalau sawit kan buahnya kurang. Tapi kalau sawit, bibit sawit makin tua makin bagus. Lah makin tuh enggak dia. Kalau bibitnya jelek, buahnya juga kurang. Kalau bibit bagus, bobotnya nanti. Gitu kan? Nah, jadi ibu-ibu marilah semangat baru ya di tahun yang akan baru ini. Kemudian pemimpin yang baru juga ya. Dulu kita mengeluh, sekarang saudara kita sendiri yang jadi, itu mudah-mudahan membawa perubahan yang jauh lebih baik yang dari sebelumnya. Amin. Kemudian komunikasi kita terapkan dengan baik dan benar ya. Jangan sampai seperti saya salah komunikasi terus. Ya, jadi kasus terus kan. Jadi tolonglah kalau misalnya ada apa-apa, kita punya wadah, silahkan dibicarakan dengan baik. Ya, demi saya juga untuk diri saya juga sendiri. Posyandu ya perbaiki, karena pemerintah sebenarnya sangat banyak mengeluarkan dana untuk kita. Sebenarnya ya ya, banyak sekali. Nah, yang berkompeten lah kayak Mbak Janatun Double, Pak Nurmawati, Mbak Wiwi ya, Bu Kades gitu. Harus tahu undang-undangnya, juknisnya dibuka. Jadi kita ada yang bisa kita ambil dari situ, bisa kita ajukan. Kalau selama ini kita tuh taunya cuma kader aja, kerjaan kita cuma nimbang gini toh. Kita nggak tahu, kita nggak buka undang-undangnya, kita nggak buka lagi perbuknya, kita nggak buka lagi nah itu kita mulai belajar membaca biar kita bisa. Nggak tahu peraturan posyandu di PP nomor berapa, nggak tahu ya Pak Mul. Saya nggak tahu. Itu di desa adanya, jadi kita harus tahu juga. Nah, sebenarnya salahnya di saya sama Pak Mul juga. Sebenarnya tuh intinya Kebanyakan ngapal jadi. banyak ngapal. Maklum lagi jadi anak mahasiswa kan. Nah, jadi gitu ya ibu-ibu. Jadi kita memang harus tahu dasarnya. Kalau kita tahu dasarnya, kita mengajukan juga
bisa berapa yang kita ajukan. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik ya. Saya akhiri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak langsung. Banyak ya. Sebenarnya kita rencananya ini Bu Widan yang terlalu hiperaktif nampaknya. Kita kan sudah mau belajar bikin tata tertib kegiatan kita. Iya, Kok Ibu memang. Bidannya melanggar sendiri? Aku Nyelonong mau izin duluan soalnya. waktu itu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bidan KKB Air Manjunto, yang saya hormati rekan Pos dan Subkader KB Air Manjunto, Desa Kota Praja, Desa Agung Jaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmatnya jualah. Alhamdulillah kita masih sehat meskipun masih kita ini masih pandemi sebenarnya. Ini enggak Serampung pandemi. masih karena masih Ini baru 50, ini terbaru nih ya. Ya. Terbaru Kabupaten Muko baru 50% yang per vaksin, tanggal 23, sedangkan kita harus mencapai 75%. yang vaksin. Vaksin. Ada di daerah-daerah lain sudah masih ada yang PSBB. Kita alhamdulillah bebas sebenarnya bebas terbatas kita. Tidak lupa selawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dia mengirakan nanti kita mendapat syafaatnya. Amin. Alhamdulillah kawan-kawan kader, untuk kegiatan mungkin evaluasi kegiatan kita, kegiatan yang disampaikan Bu Herna tadi untuk pelaporan dan pencatatan, sebenarnya kawan-kawan kader ini sudah ada buku besarnya Bu Herna. Buku besarnya sudah ada, cuma permintaan yang berdasarkan permintaan dari rekan kita yang namanya Posyandu itu memang harus dilengkapi data PUS dan WUS. Jadi PUS itu pasangan usia subur. Pasangan usia subur itu kalau sekarang itu umur 21 wajib yang tercatat di pernikahan tata nikah di KUA itu yang namanya WUS. PUS. Pasangan usia subur. Pasangan usia subur yang namanya pasangan pasti ada Pasangannya. suaminya atau istrinya. Nah, kalau nggak ada istrinya berarti nggak ada suaminya berarti WUS, wanita usia subur. Nah, wanita usia subur itu dari menstruasi pertama itu perkiraan usia 12 atau 15 tahun itu sampai ke menginjak ke PUS sebelum nikah. 10 tahun. Dari dulu langsung 15 belum nikah. yang belum menikah. Nah, itu data-data yang WUS, wanita usia subur. Nah, jadi udah halangan toh. ya kalau sama dengan apa tadi dengan menopause tadi umur 49 sudah dalam aturannya sudah menopause, tapi setelah 49 itu kemungkinan sampai 60 itu masih subur, ada yang masih subur karena kita kan sekarang ini makanan-makanan atau hormon-hormon yang kita serap dari makanan kita itu masih memungkinkan kita itu manusia ya, hormon manusianya masih subur seperti itu, masih tidak kering lah seperti itu. Jadi harapan partner kita Ibu Erna yang namanya kader itu yang namanya difungsikan atau kaderisasi yang bahasanya kaderisasi yang mengerjakan kegiatan tupoksi baik bidan baik petugas KB seperti itu. Jadi kawan-kawan kader inilah yang melaksanakan di lapangan. Apa tujuannya? Yang namanya kader itu tujuannya sewaktu-waktu pembangunan, yang namanya pembangunan itu bukan pembangunan fisik aja, pembangunan SDM juga.
Jadi yang dalam Posyandu itu pembangunan SDM-nya itu berupa BKB, BKR, Bina Keluarga Lansia, dan UPPKS. Disitulah kita melihat PUS atau WUS tadi yang butuh betul-betul pembinaan dari kawan-kawan kader atau dari pemerintahan desa sendiri. Apakah ada keinginan, dari situlah kelompok-kelompok WUS atau PUS atau kelompok Posyandu itu apabila mereka ada keinginan, ada bantuan atau peningkatan SDM mereka, butuh-butuh pelatihan seperti yang disampaikan juga tadi, kita juga kawan-kawan juga sebagai kader harus mengetahui aturan-aturan pendanaan dari dana desa, bahwa dana desa itu tidak mesti ujuk-ujuk langsung keluar, enggak. Kalau sekarang ini dibuat usulan dulu baru bisa dicairkan oleh desa. Nah, karena desa itu tidak memikirkan hal-hal yang seperti itu. Nanti Ibu sebagai alhamdulillah ini kita ucapkan syukur juga, kawan kita Ibu Sumarni, suaminya terpilih jadi Kades Kota Praja. Semoga amanah yang diemban nanti bisa juga membantu kawan-kawan kader, kegiatan-kegiatan kader, kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Yang namanya kami sebenarnya kalau seandainya sesuai dengan aturan, kami tidak memaksakan Kades itu melanggar aturan, enggak. Yang penting sesuai aturan, mohon dibiayai. Kalau bisa dibiayai sesuai aturan nanti untuk kegiatan seperti ini. Itu kemarin di Sinar Jaya dan Menjunto Jaya pembinaannya saya undang sekdesnya untuk kegiatan-kegiatan ini. Kemarin itu sama pendamping pun sudah saya konsultasikan untuk pembinaan kegiatan-kegiatan ini. Ini sebenarnya Bu bisa juga dibiayai oleh desa seperti itu. Sekarang kan ini kegiatan biaya mandiri. Untuk pembinaan ini pihak desa pun bisa hadir bersama kita untuk menyampaikan program, menyampaikan hasil program seperti itu pada ibu-ibu. Jadi manfaat kader itulah tadi penyambung mulut dari pemerintahan, baik pemerintahan desa, kabupaten, seperti saya kabupaten, seperti itu. Jadi penyambung mulut. Jadi kalau seandainya ada pembinaan seperti ini, ibu-ibu semua mendengarkan, tidak ada cashback atau umpan balik kepada kami, tidak juga bisa kami simpulkan. Berarti ibu-ibu dalam kegiatan-kegiatan pembinaan itu berarti nyaman-nyaman saja, tidak ada keluhan-keluhan. Tapi Kota Praja alhamdulillah sudah nyaman ya Bu. Sudah nyaman. Jadi kalau seandainya ada cashback untuk kami, ada umpan balik untuk kami, ada pertanyaan, pasti seperti Kota Praja kemarin kami bertiga, Bu Erna, Bu Lina menghadap Kades, datangi Kades, demo kami seperti itu. Jadi di desa-desa lain pun seperti itu. Seandainya ada umpan balik dari kawan-kawan, kami usahakan. Yang namanya pembinaan, kami ini hanya sebagai pembina. Yang namanya pendanaan selanjutnya itu seperti yang sampaikan tadi, itu di desa itu memang diwajibkan hanya 5 orang dalam yang bisa di SPJ-kan di SIEPD, terlapornya seperti itu. Itulah yang saya sampaikan dari awal tadi. Kita tidak berkeinginan untuk Kades itu membuat kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan hukum. Tapi seandainya bisa diakali, bisa dibantu kawan-kawan kader, itu lebih baik lagi. Yang berikutnya untuk TPK, tim pendamping keluarga stunting, itu desa kita sudah terbentuk, ada 3 unsur, yaitu bidan, PPKBD, dan PKK. Nanti mohon bantuan kepada kawan-kawan yang ada di dalam tim ataupun yang tidak ada di dalam tim. Yang tujuan utama kita untuk pencegahan stunting, pencegahan dari stunting itu, karena stunting itu bukan penyakit menular seperti COVID sekarang ini. Stunting itu bisa dicegah dari 1000 hari pertama kelahiran.
dan perencanaan kelahiran. Perencanaan kelahiran bagaimana? Ibu kan tahu setidak-tidaknya 2 tahun masa penyapihan. Setidak-tidaknya masa penyapihannya dengan menggunakan alat obat KB. Nah, berikutnya saat 1000 hari pertama kelahiran. 1000 hari pertama kelahiran itu di masa-masa apa, Bu? Gitu Pak. Hah? Udah sering saya jelaskan tuh. 1000 hari pertama kehidupan. Nah, masa keemasan di dalam rahim 9 bulan, 2 tahun lebih di Balita lah. balita. Iya. Nah, itu masa 1000 hari kehidupan. Jadi itu kiat-kiat nanti kawan-kawan yang ikut dalam dalam TPK, tim pendamping keluarga, itu nanti dilatih untuk kegiatan-kegiatan di lapangan seperti itu, pendampingan kepada keluarga, yaitu keluarga yang didampingi itu calon pengantin, yang perlu didampingi itu calon pengantin. Berikutnya yang kedua tadi ibu yang sedang hamil atau yang memiliki balita kurang dari umur 2 tahun seperti itu. Jadi pendampingannya nanti tiga unsur itu. Terus yang berikutnya mungkin saya sedikit sampaikan juga kepada kawan-kawan. Alhamdulillah pelayanan kemarin yang untuk kegiatan kita pelayanan KB sukses dengan baik dan benar ya Bu Erna. Walaupun kawan-kawan kader tidak ada beberapa orang yang mengirimkan aseptornya. Jadi data-data yang saya sampaikan yang diminta Ibu Erna tadi sebenarnya sudah ada semua ya ibu-ibu. Untuk ibu-ibu data-data PUS yang bakal ber-KB, yang ingin ber-KB, yang tidak ingin anak lagi. Di buku besar pelaporan ada kan? Pak Mul, mereka nih sudah punya semua. Cuma di posyandu itu memang harus ada register. Register itu kan ada 4, ada 6. Nah, termasuklah register PUS dan PUS. Sebenarnya kalau sudah nulis sekali, seumur-umur cukup sekali. Tapi setiap bulan aja yang diperbaiki. Ya, kalau seandainya Cari ada penambahan, perubahan. pengurangan. Cuman itu ada kok, memang ada semua ibu-ibu nih. Nah, ya, jadi itu. Jadi sasaran kita yang seperti yang disampaikan Bu Erna tadi, sasaran kita itu kan kita sudah tahu buku besar kita. Jadi PUS-nya berapa, pasangan usia subur berapa, alat KB-nya apa, ingin berubah tidak, atau yang belum ber-KB atau yang baru masa nipas, itu bisa dikonseling oleh kawan-kawan kader untuk menggunakan alat obat KB. Jadi ke kawan-kawan tadi yang namanya kegiatan sosial, kegiatan kaderan itu kita memang tidak kelihatan hasilnya seperti sekarang ini. Yang namanya pembangunan SDM itu tidak kelihatan kita hasilnya sekarang seperti itu. Jadi ucapan terima kasih dari ibu-ibu yang sudah kawan-kawan sampaikan tentang KB, tentang pencegahan stunting dan peningkatan ekonomi keluarga. Itulah hasilnya nanti, setidak-tidaknya hasil yang sering saya sampaikan itu di sisi Tuhan, amal jariah ibu-ibu nanti, ilmu yang bermanfaat seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk diskusi. Mungkin kawan-kawan ada pertanyaan baik tentang TPK untuk pelayanan berikutnya. Pelayanan kita tetap untuk pelayanan apa ya Bu? Pelayanan statis kita di Kesmas masih. Nah, baik pelayanan statis atau kegiatan-kegiatan lain. Nah, nanti di kegiatan diskusi kita tanya jawab atau menanyakan permasalahan-permasalahan. Apakah Ibu Kades nanti mau menyampaikan sedikit statement atau setidak-tidaknya orasi untuk kami untuk jangan janji seperti itu. Jadi adalah harapan untuk kawan-kawan kader yang di Kota Praja juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya Pak, sekarang belum bisa ngomong karena belum ada dilantik. Kalau udah pelantikan nanti kami Kelompok yang PUS juga, karena dia kan nggak ber-KB, jadi masuknya yang PUS bukan peserta KB.
saya sempatkan, kalau enggak Pos dan kader, seluruh kader. ya Setidak-tidaknya itulah tadi disampaikan, sasaran kita yang utama itu kader, pus yang sedang atau datang ke posyandu itu kan sasaran utama kita seperti itu. Untuk ber-KB atau pencegahan stunting. sebenarnya kan memang sangat sangat diperlukan sekali mengenai apa kelompok BKB, BKL memang sangat diperlukan sekali. Itulah hasilnya kalau sehabis pertemuan posyandu balita itu, hasil dari kawan-kawan posyandu itu kan langsung dikirim di grup kader. Jadi sehabis apa pertemuan balita, hasil itu langsung dikirim ke grup kader. Nah, dan disitulah langsung saya arahkan disalin ke laporan bulanan kita sebagai SUKB untuk persiapan bulan depan, maksudnya seperti itu. Yang kegiatan posyandu lansia sama seperti itu juga. Saya berkegiatan posyandu lansia, langsung difoto, hasilnya saya kirim di grup. Maksud saya sehabis pertemuan kalau dikirim kan langsung disalin kan gampang. Tapi namanya ibu-ibu kan banyak yang sibuk ya, saya maklumi juga. Tapi ya kadang-kadang ya saya bikin jenuh juga. Jenuhnya apa? Pak Mo menunggu saya menunggu dari rekan-rekan sub seperti itu. Jadi saya minta maaf atas keterlambatan pelaporan saya selalu di belakang. Saya minta maaf karena yang satu cepat, yang dua cepat, yang lainnya belum, kan nunggu lengkap dulu seperti itu. Yang dua, tiga cepat, yang lainnya belum, nunggu lengkap dulu. Sebenarnya sering saya tunggu Pak. Saya sama ya Allah, aku harus gimana ya Allah. Ya tadi Eko itulah. Memang harus cerewet. Ya. Iya, Memang orang cerewet itu dibutuhkan. mau cerewet banget ya gak enak juga. Giliran ditunggu sudah lama, sudah terakhir ternyata masih Ya nggak sinkron juga. Kan bingung tadinya. Ya Allah, memang harus sabar. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting masih tetap semangat. Saya Ya. tunggu semangatnya kita biasa. Ya harus semangat lah. Kades baru kan. Orang Orang dekat juga. yang mungkin nanti bisa bekerja itu kan bulan Januari. Ya. Habis pelantikan dia baru dia tuh kerjanya mungkin ya maunya yang sempurna lah. Iya. Adek. Dek. Memang nggak ada yang sempurna. Tapi Kita yang dibikin belajar. adalah usaha gitu. Nah, usaha Kalau menyempurnakan. kelebihannya ada Bu. Ya. Bu Sumarni kan beratnya sudah Malang melintang. malang melintang di dunia perkaderan ya. Ah. Ya. Jadi ibaratnya tuh Tahulah perasaan. tahu lah gimana Iya. apa yang harus dimajukan di titik-titik itu kan udah tahu. Itu sebenarnya keuntungannya di situ. Iya. Jadi ya harus lebih maju daripada desa yang lain karena kan pemimpinnya sendiri masuk dalam dunia kader. Ini kan udah 1 bulan lagi ya. 2021 kan Iya. pertemuan tinggal 1 bulan lagi bulan Desember. Nah, insya Allah nanti dilaksanakan Nun. Ya Bu sambil dimakan Pak. Dinikmatin Pak Bu. Tahun 2021 insya Allah ditertibkan kalau memang khususnya harus laporan per bulan ya nah. Kenapa? Yang enak itu yo ada bukunya. Yang di laporan kita kan ada pus. Ya, Tapi jumlah. khususnya belum Nah, ada Pak. bus yang ada. Busnya kalau memang itu Nanti. kan di tahun 2021 Nah, dibikin itunya. ya, dibikin buku yang khusus ya untuk pelaporan. Sebenarnya pus dan mus itu kan masuk dalam laporan setiap bulan di kegiatan di register Posyandu. posyandu itu kan ada laporan kegiatan bulanan posyandu itu kan dilaporkan terus itu. Nah, laporan kegiatan posyandu dan kemarin kan saya juga usul tuh sama Kota Praja nih nanti Bu Sumarni ya nanti untuk tahun depan ya
kayaknya tuh kalau pertemuan kader itu nyampur dengan pertemuan warga yang lainnya tuh nggak pas. Iya, itu nggak pas jadinya. Di depan Bude. Adek, ampun niki dan niki. Ngumpul aja pas sudah pertemuan itu. Mungkin dia ini arisannya itu mungkin gabung sama warga, Mbak. Iya, gabung sama warga. Jadi habis karena